Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabar semuanya? Di video ini saya mau buka-buka pertanyaan-pertanyaan di channel saya yang belum sempat saya jawab sama teman-teman semua ya. Guys, ini kita mulai aja dari pertanyaan pertama. Ini maaf banget saya agak lama jawabnya karena kalau misalnya saya langsung jawab itu kadang nggak kejawab semuanya. Jadi ini yang belum kejawab saya jawab di sini ya guys. Dan ini saya nggak baca dulu, jadi saya langsung jawab aja. Apa itu namanya? Langsung saya jawab langsung. Oke, yang pertama itu dari Zidan. Rekomendasi untuk obatnya. Rekomendasi untuk obatnya Mbak, saya setuju dengan pola makan dan asam lambung GERD yang GERD saya sudah sembuh 2 minggu, cuman sekarang tinggal sedikit sesak. Wah, alhamdulillah sudah mulai membaik ya, saya ikut senang. Obat kimianya itu seperti yang di video sebelumnya saya nggak berani share sama teman-teman karena memang setiap orang itu obatnya cocok-cocokan. Dan saya pun setiap kali ke dokter itu biasanya dokter itu nggak selalu kasih obat yang sama, jadi kadang ada yang ganti gitu guys, seperti itu. Oke, ini dari Ebong doang. Sudah 2 tahun saya sakit perut yang saya rasain kata dokter asam lambung mah, kepala kelayangan, malah sekarang sering sakit kepala, perut terasa begah. Apa obatnya ya kak gitu? Kalau misalnya perut terasa begah, saya pun kadang masih suka loh, sejujurnya saya pun masih suka kambuh loh. Beberapa hari lalu juga saya sempat ngalamin kambuh asam lambung. Jadi yang saya share itu, yang saya waktu sakit itu, saya sakit ulu hati, terus perut kembung, begah, susah buang angin gitu. Untuk obatnya itu waktu kemarin kalau untuk obat alaminya yang saya share sama teman-teman, saya nggak sempat, saya cuman minum jahe sama bawang merah direbus sama gula merah dan itu sudah membaik gitu. Kalau misalnya untuk obat kimianya itu banyak sebetulnya ya, obat kimia itu bisa kita beli di apotek guys, nanti tinggal dikonsultasikan dulu sama dokter terus sekarang itu kan ada konsultasi online dengan dokter, jadi untuk obat itu bisa dikonsultasikan langsung tuh. Memang sih cocok-cocokan, kalau misalnya cocok di saya belum tentu juga cocok di teman-teman, seperti itu. Ini dari Hari Setiawan. Kak Ayu, kalau masih ada sesak nafasnya kenapa ya? Terus BB masih turun. Kalau masih ada sesak nafasnya di dada apa di ulu hati ya? Kalau saya itu kalau sesak nafasnya di dada itu biasanya, kalau saya ya, itu kan beda-beda setiap orang. Kalau saya sesak nafas di dada itu biasanya karena anxiety. Jadi kalau misalnya anxiety itu kan kita ada kecemasan terhadap sesuatu, ketakutan terhadap sesuatu yang agak susah dikendalikan gitu, dan biasanya bikin sesak nafas di dada. Jadi nafas itu kayak gimana sih, orang sesek gitu, orang seperti itu. Nah kalau misalnya sesak nafasnya itu di ulu hati kayak berat gitu, itu karena GERD gitu guys. Nah terus kalau misalnya berat badan masih turun, kenapa ya gitu? Biasanya gini, kalau misalnya saya punya teman yang punya sakit GERD juga, jadi dia juga cerita ke saya berat badannya makin turun. Kalau yang saya alami dulu dan teman saya alami tersebut, itu berat badan turun itu karena pikiran sih. Jadi kita itu pada saat berat badan itu turun, kita pikir aduh kapan ya, kok turun terus, semakin kita khawatir dengan berat badan kita turun, jadinya makin turun gitu. Kalau yang saya lakukan dulu untuk menaikkan berat badan itu, saya dulu nonton Korea, jadi saya lakukan sesuatu yang saya suka. Saya nonton film Korea, terus saya ngemil. Jadi dulu itu waktu saya mau sembuh dari anxiety itu, saya beli, dulu kan belum ada, saya belum tahu dulu tahun berapa ya, 2016 atau 2015, saya masih beli CD Korea tuh yang di DVD itu. Terus saya beli makanan, terus saya sambil ngemil gitu. Jadi pada saat saya nonton film Korea sambil ngemil, tapi film Koreanya yang lucu-lucu guys. Terus saya ketawa-ketawa, nggak taunya beberapa bulan kemudian saya timbangan saya 73 kilo dong. Dan di situ saya kaget, pas saya kaget 73 kilo, saya langsung buru-buru ajak teman saya nge-gym, ayo saya butuh nge-gym gitu. Nah gitu sih guys. Jadi pada saat yang saya rasain sih, pada saat saya lupa
pada saat saya mencoba untuk bukan mengalihkan ya, pada saat saya mencoba untuk untuk bangkit dan saya mau mencoba hal lain gitu yang bikin saya bahagia tiap hari. Apa sih yang bikin saya bahagia? Misalnya coba deh nonton Korea gitu, lakuin aja apa yang kita suka nonton Korea, nonton Korea. Kalau misalnya sukanya nonton komedi, terus ada apa ya, kalau di YouTube itu saya suka nonton stand up komedi tuh. Nah, stand up komedi saya sampai ketawa dan itu lega loh. Jadi kalau saya merasa sesek nih buat teman-teman yang masih suka agak sesek juga ya, masih suka agak takut. Kalau saya suka dalam kondisi takut, khawatir segala macam, saya nonton stand up komedi guys. Jadi saya cari stand up komedi, saya cari yang lucu-lucu, saya ketawa terus bodo amat, saya ketawa sendiri sambil makan, sambil ngemil gitu. Dan itu juga bikin berat badan saya cepet naik gitu guys. Nah nah sekarang itu justru masalahnya, kalau dulu kan berat badan saya turun terus itu kalau yang saya tahu sih dulu karena saya masih punya anak saya yang kecil masih bayi. Terus pada saat anak saya kecil bayi itu dia kan hiperaktif, terus saya suka lupa makan. Jadi yang harusnya pagi-pagi sarapan, saya nyiapin sarapan anak saya terus segala macam, dan saya malah lupa. Tiba-tiba udah siang, terus adanya cuma nasi merah, saya goreng-goreng doang sama telur. Jadinya makannya itu. Nah terus pas sorenya saya sibuk lagi gitu dengan anak-anak, sibuk dengan ketakutan saya, jadinya saya lupa makan lagi gitu guys. Dan itu jadi bikin berat badan saya turun. Atau kalau misalnya berat badan turun tuh yang saya rasakan zaman dulu saya masih sibuk, masih ada aktivitas di luar gitu ya. Kalau misalnya kita makan, terus aktivitasnya juga banyak, misalnya banyak berjalan, banyak mengerjakan kerjaan rumah, biasanya berat badan pun tetap ideal atau bisa turun juga gitu. Kayak gitu guys. Jadi kalau saran dari saya, kalau yang saya lakukan ya guys, nggak tahu tiap orang beda-beda. Lagi-lagi kalau saya dulu waktu BB turun terus, saya nonton Korea. Saya lakukan sesuatu yang saya suka. Saya nonton Korea, saya saya ketawa-ketawa nonton stand up komedi. Terus saya main sama anak saya. Terus pada saat pikiran buruk itu muncul, enggak, saya nggak mungkin seperti itu. Enggak, saya nggak mungkin. Jadi bukan defensif ya, cuman saya mengobati diri saya sendiri, dan saya afirmasi sama diri saya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik aja. Gitu guys. Dari Muhammad Fadli 2021 hadir. Terima kasih untuk konten kreatornya Mbak yang aware sama penyakit mental ini. Sehat buat Mbaknya sama punya penyakit 1001 sensasi ini. Sehat selalu, semangat selalu, tenang, kamu gak sendirian. Wah terima kasih. Ya semuanya buat teman-teman semua, jangan lupa kalian tidak sendirian. Jadi banyak yang punya penyakit anxiety disorder terutama. Jadi nggak usah kita sekarang udah banyak yang seperti itu, dan tetap semangat untuk menyembuhkan gitu. Kalaupun misalnya jangan terlalu banyak target, yang penting kita lakukan yang terbaik untuk saat ini aja. Ini Reina Kartika, kalau kumat GERD itu gak bisa tidur, berdebar, sesak napas, begang, gak bisa sendawa, perut kerucuk-kerucuk, berkedut kayak ada bayinya. Oh bener-bener gak bisa kena kipas angin, bener banget. Kagetan, udah enak tidur, bunyi dikit bangun, bener-bener saya juga ngalamin. Tenggorokan sakit kayak ada yang ganjel, iya sama. Ulu hati nyeri sampai ada yang ngira jantung, iya saya juga pernah ngalamin seperti itu. Was-was, anxiety, jadi emang gak boleh kepikiran sama sekali, dibawa enjoy aja. Bener banget. Obatnya buat minum sehari-hari, katanya Reina Kartika itu jahe anget, kunyit anget gitu guys. Nah itu bisa diikutin juga ya, siapa tahu cocok. Tapi yang namanya obat-obatan itu cocok-cocokan sama kita ya guys gitu. Kalau saya cocoknya sama jahe atau kunyit, mungkin teman-teman cocoknya sama apa gitu. Ini dari Baim Coding Shop. Saya asam lambung sama cemas sudah hilang 3 hari, cuman kelayangan masih ada dan ngilu-ngilu di hidung dalam, itu masih karena asam lambung kah? Saya sih kayak kemarin yang waktu asam lambung saya kambuh, ada videonya, teman-teman sudah lihat ya, sudah nonton ya. Itu saya juga kelayangannya tuh masih. Jadi setelah asam lambungnya sembuh, kelayangan masih sehari 2 hari. Saya makan aja, makan yang makan sayur-sayuran kayak bayam, sayur hijau, terus makan buah pepaya, itu bagus buat lambung. Terus kalau saya lagi pengen banget, saya makannya itu melon. Terus saya makan apel, tapi makan apel saya sarapan dulu jam 10 baru saya makan apel. Kalau jeruk itu sampai sekarang saya belum berani makan jeruk lagi guys.
Tapi nanti nggak tahu ya, karena saya masih kadang suka gitu sih sekarang, mungkin karena stres juga ya, karena udah saya butuh jalan-jalan sepertinya, karena udah lama, yang namanya makhluk sosial kan butuh keluar ya guys. Jadi suka sering kambuh gitu asam lambungnya. Ya stres itu sangat berpengaruh sih, kalau saya stres asam lambung kambuh gitu guys. Untuk Q&A-nya segini dulu, nanti akan kita buat Q&A selanjutnya yang belum dijawab, nanti akan saya bacakan di video selanjutnya ya, karena ini udah kepanjangan. Oke, thank you for watching dan bye bye.